Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Muhammad Arifan, channel yang membahas tentang usaha produksi tahu dan tempe. Di video ini saya ingin berbagi tips ya, bagaimana nanti agar sari kedelai dari proses penggilingannya itu mengeluarkan sari yang banyak. Dan sebelum menonton videonya saya lebih lanjut, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru mengenai usaha produksi tahu dan tempe ini. Apabila di video saya kurang jelas, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Check it out. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada penggilingan kedelai untuk proses produksi tahu dan tempe ya. Untuk tips yang pertama yaitu ganti puli dari penggilingannya itu dengan yang lebih kecil dari puli bawaannya. Contohnya seperti ini. Ini sudah saya ganti yang lebih kecil dari bawaannya. Dulu pulinya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini pulinya bawaannya lebih besar ya daripada yang sudah saya ganti ini, dan perbedaannya pun tidak terlalu jauh. Karena dulu pernah mengganti yang lebih kecil dari ini. Pulinya itu seperti ini. Ini kecil sekali ya. Nah, ini terlalu kecil teman-teman. Jadi dulu saya pernah pakai puli kecil ini, tapi sari kedelainya itu terlalu banyak. Keluarnya itu terlalu banyak. Jadi pada saat proses penggilingan kita kewalahan. Jadi saya mengganti ukurannya itu lebih besar dari yang kecil itu, dan yang lebih kecil dari bawaannya. Jadi seperti ini sudah cukup ya, sudah keluar banyak. Karena waktu dulu itu, waktu saya beli baru itu acinya tidak terlalu banyak ya, mungkin karena pulinya itu. Dan teman-teman bisa mengganti puli di bagian dasarnya juga. Tapi di sini saya tidak menggantinya karena mengganti puli di bagian penggilingannya saja sudah cukup ya. Dan apabila nanti teman-teman terpaksa mengganti puli bagian dasarnya, ini contohnya ya. Ini contohnya, ini teman-teman bisa membeli puli yang lebih besar, atau bisa diganti puli yang ukuran dieselnya itu lebih besar. Karena kalau ukuran dieselnya itu sama kecilnya dengan ukuran teman-teman, itu biasanya pulinya sama. Jadi mengganti puli yang lebih besar itu dengan ukuran diesel yang lebih besar, dan merek dari dieselnya harus sama. Kalaupun tidak sama, nanti dipotong di bagian sini ya. Bisa 3 kali dipotong di bagian sini dan dilas atau dibawa ke tukang las dengan puli yang lebih besar. Tapi harganya itu agak sedikit mahal ya dari puli yang di bagian penggilingannya. Jadi teman-teman nanti bisa coba dulu di bagian penggilingannya saja. Teman-teman memasang pulinya itu harus lurus dengan puli yang ada di dieselnya, agar nanti tidak fanbelnya itu tidak lepas ya waktu proses penggilingannya. Itu tips yang kedua. Dan tips yang pertama dan tips yang kedua yaitu dari fanbelnya. Apabila acinya dari proses penggilingannya itu keluarnya sedikit, biasanya ciri-cirinya itu fanbelnya sudah kendor. Teman-teman bisa lihat di tempat produksi teman-teman, di bagian penggilingannya itu fanbelnya sudah kendor apa masih kencang. Ini punya saya kencang ya. Karena kalau kencang putaran dari dieselnya dan diteruskan ke penggilingannya itu akan melekat ya, tidak meleset, tidak merusut, atau bisa dibilang putarannya dieselnya itu keras, penggilingannya tidak mau berputar. Kadang-kadang di bagian penggilingannya itu diam, dan menyebabkan nanti itu puli bisa cepat tergesek ya kalau fanbelnya itu kendor. Teman-teman bisa menggantinya dengan yang baru, tapi di sini saya membuat
dudukan dari penggilingannya itu seperti ini agar nanti bisa disetel apabila fan belnya itu kendor. Itu permasalahan atau tips yang mudah ya, yang bisa dilakukan teman-teman di rumah. Sebenarnya ada penyebab atau tips yang lain, itu di bagian penggilingannya. Apabila kedua cara tersebut masih belum mengeluarkan aci yang banyak, itu biasanya di bagian penggilingannya. Di bagian batu penggilingannya itu sudah minta ditata atau dibuatkan dibuatkan cowakan lagi. Itu biasanya di bagian penggilingannya, tapi di bagian batu penggilingannya saya tidak mereviewnya karena ini untuk teman-teman yang bisa dilakukan secara mudah di bagian luarnya saja. Nanti untuk di bagian batunya saya buatkan videonya. Dan apabila nanti acinya sudah keluar, itu biasanya ditandai dengan suara dieselnya itu agak berat ya, agak berat, dan waktu kita mau menghidupkan dieselnya itu juga akan berat. Itu pasti nanti akan sari kedelainya akan keluar banyak. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya review. Teman-teman bisa coba di tempat produksi teman-teman ya, apabila aci dari penggilingannya itu sedikit keluarnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Apabila di video saya ini kurang jelas, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.